Shalom, saya di sini mau menggambarkan dua tokoh yaitu Enric dan F.D. Magellan dan juga menceritakan perjalanan mereka dan misi Katolik abad 16 dan 17. Selamat menyaksikan. Katolik Roma merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Salah satunya ialah Yerusalem yang merupakan asal agama Kristen. F.D. Magellan adalah seorang pelaut dari Portugis, lahir pada tanggal 4 Februari 1480, Sabrosa, Portugal. Dia meninggal 27 April 1521, Macan, Filipina. F. Magellan yang melakukan ekspedisi untuk mencari rempah-rempah di Nusantara pada abad ke-15. Dan manusia pertama yang berhasil melakukan perjalanan laut mengelilingi bumi adalah orang Maluku yang bernama Enric. Pada saat itu, Kapten Ferdinand Magellan bertemu dengan Enric dan meminta Enric sebagai penerjemahnya. F.D. Magellan dan Enric pergi mengunjungi Maluku Barat pertama kalinya, dan kedua kalinya mereka mengunjungi Maluku Timur pada tahun 1521. Maluku terdiri dari beberapa kelompok pulau di Indonesia. Timur terutama disebut Kepulauan Rempah-Rempah. Di sini saya tidak tahu banyak tentang sejarah awal Maluku, hanya beberapa peninggal prasejarah. Peninggalan yang F. Magellan dan Enric temukan adalah dua rempah-rempah yang hanya tumbuh di 5 pulau kecil di sebelah barat Halmahera, yaitu Cengke, dan di pulau-pulau kecil Kepulauan Banda, Pala, dan Fuji. Agama orang Maluku adalah agama etnis, semacam animisme tanpa pusat dan tanpa kodifikasi kredo. Dan dengan kepercayaan lokal yang sangat berbeda, agama etnis adalah sebuah kepercayaan yang dialiansikan dengan kelompok etnis tertentu seperti animisme yang percaya kepada makhluk halus atau roh yang awalnya muncul di kalangan manusia purba. Mereka juga tidak hanya memuja matahari, bulan, dan bintang, langit dan bumi, tetapi juga benda-benda yang dihadirkan dalam gubuk hantu dan pemalis, yaitu batu suci. Islam diperkenalkan dari kerajaan pelabuhan Jawa Utara yang baru saja diislamkan, terutama dari Giri Gresik dan Tuban pada pertengahan hingga akhir abad ke-15. Mereka adalah anggota kelas perdagangan dari pulau rempah-rempah yang satu persatu telah beralih dari Hindu ke Islam di akhir abad ke-15. Mereka memburu rempah-rempah dan menyediakan persediaan makanan yang diperlukan ke pulau-pulau. Islam menyebar perlahan dan lama tidak mengubah masyarakat, tetapi meningkatkan status masyarakat. Ketika Portugis tiba, bentrokan komersial dan terkait erat dengan itu, kepentingan agama hampir tidak terelakkan. Tidak semua pangeran lokal memilih Islam untuk memperkuat cengkeraman mereka pada rakyat atau untuk melawan Portugis. Kedatangan Portugis ini disambut baik oleh Maluku, termasuk Kesultanan Ternate. Bahkan Portugis diizinkan membangun benteng yang berfungsi sebagai pangkalan militer, perdagangan, dan pusat agama di wilayah Ternate yang terletak di Maluku Utara. Menurut tulisan Usman Numai yang berjudul Portugis dan Misi Kristenisasi di Ternate, bangsa Portugis mengusung misi Jesuit. Di mana saja dan kapan saja serta tanah mana yang mereka datangi dan tempati, pengabaran Injil adalah sebuah pesan suci yang perlu dilaksanakan. Dengan itu, orang Portugis berusaha dengan cara dan metode yang bermacam-macam untuk mengajak orang Maluku, baik yang sudah beragama Islam maupun yang masih menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme untuk mengimani ajaran Kristen. Perjalanan masuknya agama Kristen ke Maluku, lebih tepatnya Pulau Halmahera, yang melalui banyak proses perjalanan seiringan dengan pedagang-pedagang
yang ingin masuk ke Maluku untuk memperdagangkan rempah-rempah. Salah satu misionaris awal Kristen Katolik asal Portugis di Maluku adalah Simon Vaz. Simon Vaz adalah orang yang mengkristenkan sejumlah bangsawan Ternate, termasuk Tabarigi yang sempat menjadi Sultan Ternate pada tahun 1533 sampai 1534. Pada 1536, Simon Vaz terbunuh dan setelah itu hadir Antonio Goulfao, seorang tokoh militer Portugis yang membuka sekolah Kristen Katolik di Ternate. Penyebaran ajaran Kristen Katolik juga dilakukan di banyak wilayah Maluku lainnya dan juga kemudian ke kawasan timur hingga akhirnya Portugis berhasil diusir dari Kepulauan Nusantara pada 1575. Inilah perjalanan misi Katolik abad ke-16 dan 17, dan juga saya menggambarkan tokoh Hendrik dan F. Magellan. Sekian dan terima kasih. Shalom.